Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhibuna ma asyara hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita teruskan pengajian kitab kita Hidayatus Salikin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya seseorang yang mengerjakan ibadah itu ada kalanya semata-mata riya, yakni semata-mata ia mengqasad dengan ibadatnya itu karena dipuji orang, atau karena dapat harta, atau karena dapat kemegahan, atau barang sebagainya. Maka yang demikian itu membatalkan akan pahala ibadah mereka itu. Di masih dalam cakupan pasal yang ke-10 tentang riya. Jadi ujar musannif, orang beribadah itu bermacam-macam tujuan dan maksudnya. Ada yang beribadah semata-mata riya, kadada lalu semata-mata karena Allah, hanya semata-mata karena riya. Artinya riyanya ini 100% dalam ibadah itu dah. Kadada sedikit-dikit karena Allahnya, kadada semata-mata karena riya. Nah, itu ibadah 100% riya. Ada kadang beribadah nang ini, ada nang ini. Beribadah itu kada karena Allah, semata-mata karena suatu tujuan, diantaranya hendak dipuji aja. Baca maulid misalnya, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Tujuannya kada karena Allah, tujuannya kada karena memuji lawan Rasulullah, tapi tujuannya nina suaraku bagus. Tuh di belakang ada calon mintuha. Nah, tuh tujuannya nintu aja. Itu narannya murni semata-mata riya, kada bercampur napa-napa. Lain lawan pertama ada campurannya tuh, rami pulang ini, ya kan? Ini riya nih, kada ada campurannya, lalu semata-mata wara uja kita riya aja, kada ada karena Allahnya. Nah tuh ada nang kayak itu. Baik tujuannya tadi karena hendak dipuji, atau karena dapat harta. Tujuan beramalnya nih tetap karena hendak maunting harta, kadada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu murni juga. Nah, panarannya riyanya tuh 100% riyanya. Tujuannya hendak dapat duit aja. Nih hati-hati nang maajar, hati-hati nang jadi bilal, hati-hati nang jadi khatib nih. Hati-hati nang jadi penceramah nih. Mun semata-mata tujuannya itu hanya amplop aja, nah maka tuh dianggap riya juga. Riya nang murni kadada karena Allah Ta'alanya, nintu aja nang ditujunya. Maajar
ya kan? Tujuan kena di awal bulan dapat gajian, di awal bulan dapat gajian, di awal bulan nengintu aja nang ditujunya lagi. Nah makanya ujar arwah guru tuh, guru almanak. Kenapa jadi guru almanak? Setiap bulan malihati kena tuh, oh ini tanggal ini gajiannya, tanggal ini gajiannya. Nama ajar tuh bukan karena Allah Ta'ala lagi, tapi karena gajiannya tuh. Atau juga khatib tuh, atau juga tadi Bilal tuh, atau penceramah tuh. Tujuannya hanya amplop itu aja. Ulunnya alhamdulillah pang tuh kada menuju amplop tuh. Nang iyanya isinya juga ujar juga. Nah, itu sama air itu mah labio benam ya kan. Nah intinya tuh tujuannya karena harta minta. Tujuannya karena harta. Bila kandal amplopnya mau tuh karena diundang bahasa pulang. Tapi bila tipis amplopnya, nah diciri sidin, ya kan? Ini kada kau didatangi lagi. Kenapa? Kada bayu muda. Lalu diciri, nah tujuannya kayak itu aja. Maka itu juga termasuk orang yang beramal semata-mata riya, kada ada tujuan karena Allah Ta'ala. Atau dapat kemegahan, nah hendak dapat posisi yang baik, hendak dihormati, atau hendak dapat tadi itu dimuliakan orang, atau hendak dicium orang tangan dan lain sebagainya. Nah tujuannya nintu aja. Nah maka juga tuh termasuk salah satu riya nang murni tadi ta. Maka tujuan-tujuan yang kayak ini membatalkan pahala daripada ibadahnya tersebut. Apalagi tujuannya tadi itu hendak dipuji dan sangat. Nah maka sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu sesuai dengan niat. Niatnya tujuannya nengintu, makanya dapat nengintu aja, pahalanya kada dapat napa-napa lagi. Jadi semata-mata karena Allah, karena dahulu adanya hadis ini ketika para sahabat tuh hendak hijrah ke negeri Madinah. Di antara sahabat itu sudah ada, nah panarannya berjanji lawan orang Madinah, lawan bibinian yang ada di kota Madinah, bila kaina berhijrah disuruh oleh Rasulullah, maka inya berjanji untuk mengawininya. Nah ini asal hadisnya tuh innamal a'mal binniyat. Ketika hendak berhijrah, lalu Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi hijrah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena tujuan yang lain. Berhijrah itu artinya apa? Mulai dari Madinah, mulai dari Makkah ke Madinah tuh hijrahnya Rasulullah. Pun kita hijrah wayah ini dari perbuatan yang kada baik menuju perbuatan yang baik, daripada perbuatan ibadah. Nah maka tuh niatakan juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hijrah tadi karena untuk dipuji, untuk dapat posisi pejabatan dan sebagainya, tapi karena semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu narannya hijrah tuh. Lalu Rasul mawanti-wanti, wa innama likulli imri'im ma nawa. Hanya saja tiap-tiap seseorang itu napa nakinya niatakan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaihi. Itu ujar Rasul tuh, barang siapa nang niatnya karena dunia atau karena perempuan, maka niatnya itu atau hijrahnya itu sesuai dengan apa tujuan inya berhijrah, sehingga nintu aja nang inya dapat, sedangkan pahala kada dapat. Nah jadi nang apa nang inya nang tuju, maka itu nang inya dapat dan pahalanya menjadi batal. Nah, jadi itu asal-asal daripada nampak hadis ini. Jadi sahabat itu sudah berjanjian lawan bibinian yang ada di kota Madinah, karena bila disuruh hijrah kita kawin karena.
Nah, lalu disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh untuk membujurakan niat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh untuk membujurakan tujuan di dalam beribadah tersebut. Nah, jadi jangan ada ibadah itu tujuan-tujuan yang lain. Jadi semata-mata kita beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berhijrah misalnya dari sesuatu yang kada baik kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang ibadah, maka juga itu tujuan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan karena yang lain. Ini ada juga ibu-ibu tuh, ya kan, bahijrah aja. Kenapa dahulu kada bakarudung, wahini bakarudung, niat hijrah bujur-bujur karena Allah Ta'ala. Jangan sampai niat bahijrah itu karena menutupi huban aja. Misalnya ya kan, bahijrah tapi tujuannya apa? Karena huban sudah betuyuk di kepala hendak bejabang, hendak kada bakarudung, tia supan sudah kayak ini. Nah, lalu bakarudung, maka tujuan bakarudung itu hanya tujuan untuk menutupi huban tadi. Nah, maka itu termasuk daripada tujuan yang kada baik buat. Jadi murnikanlah niat kita tuh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kalau ditakuni, Bang, kalau kita misalnya beramal tuh hendak dapat pahala, beramal itu hendak dapat surga, itu termasuk ikhlaskah atau kadakah? Ada tujuan lainkah atau memang karena semata-mata karena Allah kah? Beramal, ya kan? Tapi tujuannya hendak dapat pahala, beramal tapi tujuannya hendak masuk surga, itu termasuk ikhlaskah kadakah? Nah, kalau menurut pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah, tujuan-tujuan akhirat seperti itu, maka itu tetap dianggap ikhlas. Tapi ikhlasnya yaitu adalah ikhlas yang paling rendah. Tetap kada dianggap ria, kada ada tujuan apa-apa, kada beuntingan apa-apa, walaupun tujuannya hendak dapat pahala, walaupun tujuannya hendak dapat surga, maka itu sudah dikategorikan ikhlas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau kita beramal tujuannya untuk dunia, untuk dipuji, untuk jabatan, untuk apalagi itu dihormati dan lain sebagainya, nah itu masih dikategorikan ibadah itu ria. Tapi kalau kita beribadah tujuannya untuk akhirat, tujuannya untuk surga, tujuannya untuk ibadah apa tadi, pahala, nah maka itu masih dianggap ikhlas, kata Imam Al-Ghazali. Nah, jadi yang pertama, ini orang yang beribadah riyanya 100%. Dan ada kalanya ghalib kasatnya akan riya, yakni lebih qasadnya akan yang demikian itu daripada qasad ibadah, maka pada masalah ini pun akan membatalkan pahala ibadah mereka. Kemudian ada pulang nang beribadah ninto riya tapi masih ada karena Allah Ta'alanya. Nah, kalau perbandingannya misalnya riyanya 75%, sedangkan karena Allahnya 25%. Nah, ini sudah bercampur nih, ya kan? Riyanya 75, sedangkan ikhlasnya berapa tadi? 25. Maka itu pun kata musannif tetap membatalkan pahala daripada ibadah tersebut. Jadi nang murni kada ikhlas ataupun ibadah itu ada riyanya dan ada ikhlasnya, tapi riyanya lebih banyak daripada ikhlasnya, maka itu tetap dianggap, nah benarannya ujar Imam Al-Ghazali, ujar musannif di sini, tetap membatalkan pahala. Nah, jadi hati-hati pulang tuh kita, walaupun sudah niat ikhlas semata-mata, walaupun ada niat ikhlasnya tapi lebih banyak niat riyanya, nah maka itu pun kada dapat pahala. Itu yang kedua.
dan ada kalanya bersamaan qasad ibadah mereka itu dan qasad riya, maka ibadahnya itu tiada diberi pahala karena ibadatnya itu menghapuskan akan kejahatan itu. Maka hanyalah riyaknya itu menghilangkan akan pahala ibadatnya. Dan yang ghalib kepadaku, kata Imam Al-Ghazali pada masalah ini, bahwasanya tiada sunyi daripada dosa dan siksa. Yang ketiga, ulang 50-50. Nah, paham kalian 50-50? Ujar orang waih ini 50-50, 50%, 50%. Riyaknya setengah, ikhlasnya setengah. Ujar Imam Al-Ghazali tetap nang kaya ini impas. Kenapa? Nang riya tadi dihapus oleh nang ikhlas. Lalu inya pun juga tetap kada mendapatkan pahala. Walaupun separuh ikhlas, separuh riya. Nah, maka ini kada dapat pahala juga. Karena nang separuh ini, nang riya tadi dihapuskan oleh nang ikhlas tadi. Akhirnya inya pun juga kada dapat pahala. Dan bahkan dalam masalah ini kata beliau, orang ini dapat dosa, dapat siksa. Karena riyanya nang murni, atau riyanya 75% atau riyanya 50%, kata Imam Al-Ghazali, ini kada berpahala, bahkan mendatangkan dosa dan siksa. Mana sudah tuhuk beramal, dapat dosa, dapat siksa pulang. Katuyukan ini ujar orang tuh napa? Orang tuh napa? Imbah gugur tatimpa tangga pulang. Nah, itu kan sama nih beramal kayak ini nih. Bila riyaknya murni atau 75% atau 50% ada di dalam beramal itu riyaknya, nah maka selain pahalanya hilang, maka orang ini dapat dosa dan dapat siksa. Nah, kayak ini kita merasa masih banyak beramal lah. Mana sudah amalnya sedikit, riya pulang. Kalau orang bahari amalnya banyak, ikhlas pulang. Nah, jadi kita hati-hati di dalam beramal nih, nah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tuh jangan sampai riya. Napa doanya tuh? Waktu kita berjalan menuju masjid tuh, keluar dari rumah menuju masjid tuh ada perlindungan daripada riya, minta lawan Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi man syaya hada ilaik fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunkidani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, kayak itukah kita keluar masjid tadi, mulai rumah menuju masjid, kayak itukah kita baca. Itu bacaan yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika kita menuju tempat-tempat kebaikan, khususnya menuju tempat yaitu masjid. Bila keluar dari rumah hendaknya baca doa minta. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ya Allah, ulun meminta dengan hak orang-orang yang meminta kepada Engkau. Ulun meminta ya Allah dengan hak orang-orang yang meminta lawan pian. Wa bihaqqir raghibina ilaik, dengan hak orang-orang yang cinta kepada Engkau. Fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Sesungguhnya aku keluar daripada rumah ini asyarran, untuk berbuat jahat. Aku adalah keluar dari tempat rumah ini untuk berbuat jahat. Wala bataran, bukan untuk sombong. Wala riya'an, bukan untuk riya.
wala sum'atan, dan bukan untuk sum'ah minta dengar. Nah, itu doanya tuh. Fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu. Nah, tapi tujuan ulun keluar ini apa? Bal kharajtu ittiqa'a sakhatik. Ulun minta perlindungan daripada kemurkaan engkau. Wabtigha'a mardatik, dan minta keridhaan engkau. Berarti tadi lam akhru asyara wala bataran wala riya'un sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wabtigha'a mardatik fa as'aluka an tunkidani minan nar. Aku meminta kepada engkau untuk engkau bebaskan aku daripada api neraka. Wa antaghfira li dunubi, dan engkau ampuni dosa-dosa ulun. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, itu amalakan minta. Bila kita keluar rumah, ya kan, menuju tempat-tempat kebaikan, khususnya menuju masjid, maka hendaknya kita membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik fa inni lam akhruj asyarran wa la bataran wa la riya'an wa la sum'atan bal kharajtu ittiqa sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunkidani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, panjangnya panjang aja mun kada hafal. Amun hafal tuh rasa handap pai sudah. Namun awal-awal tuh rasa panjang pambulah ya kota. Namun sudah rancak itu rasa handap pai lagi jadinya. Oh, itu ibu-ibu ta ya kan. Nah, mana pulang situ pikiran ya kan. Puasa-puasa gitu ini pikiran kan. Nah, dihafali itu. Kayak apa caranya? Gampang. Wah, ini ada HP itu. Nah, belum tulak nah di muara lawang baca dulu itu. Ya kan? Gunakan HP itu. Berjalan bang lagi baca SMS ha. Berjalan baca chattingan ha, berjalan baca grup WA misalnya, atau kenapa kita kada berjalan membuka doa-doa yang diperintahkan agar kita mendapatkan perlindungan. Anda keluar rumah ambil HP-nya buka dahulu tuh. Nah, jadi ya mun rancak nang ini keluar nang itu terus menerus berulang-ulang walaupun kada istilah menghafalnya tuh insyaallah jadi hafal. Merancak membaca diulang-ulang, maka hafalnya tuh secara naluriah. Bilanya hafal secara naluriah ini, nah hilangnya tuh pun lambat. Tapi mau kita istilah menghafal, maka bila kita hafal, kita ulangi 3 hari kan hilang ulangnya. Tapi mau kita sudah mendarah daging nang kayak itu. Apalagi bila kita hendak keluar, selalu akan teringat dengan doa ini. Mun sudah rancak kita mengamalkan ini. Jadi awal-awal memang ngalih bang dahulu tuh. Nah, buka HP-nya di muara lawang aja bang tuh sebelum tulak tuh. Amun sambil berjalan kalau punya terumpak, nah orang tuh kan kalau terumpak apa namanya tuh tiang listrik atau kayak apa kan, nah malah dapat bahaya jadinya. Bukan dapat keselamatan tapi malah dapat bahaya. Nah, jadi sebelum tulak tuh istilah kan. Bila sudah hafal kan biar di jalan aja lagi. Nah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asyarran wa la bataran wa la riya'an wa la sum'atan bal kharajtu ittiqa sakhatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tunkidani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, itu amalakan nang eta. Tapi kita ini intupang sudah amalan nang perlindungan dan lain sebagainya. Tak ngalih mengamalkan, tapi sudah amalan sugih umah, ya kah? Sampai kada tahu tulisannya, kada tahu bacaannya, baistilah menyinggahi gurunya pula. Kenapa amalan tadi gurunya? Nah, baistilah, sudah amalan-amalan nang kayak ini, sekali dengar lalu aja tuh. Nah, lalu kalau tak amalkan lagi, tapi sudah amalan sugih, bah wali digagasnya sampai ke rumah tuh dituntiinya pulang, ya kah? Nah, jadi minta perlindungan kepada Allah daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, daripada apa lagi itu, daripada sombong dan lain sebagainya. Nah, jadi beramal hati-hati jangan sampai riya. Ini batasan riyanya 100%. Ada batasan riyanya 75%. Ada batasan riyanya sampai 50%.
ini pun masih mengkhawatirkan karena pahalanya hilang dan bisa mendapatkan dosa dan siksa. Seterusnya, dan ada kalanya lebih qasad ibadah daripada qasad riya. Nah, ini mun kita istilahkan pulang tuh perbandingannya, ibadahnya niat karena Allah Ta'alanya 75, sedangkan riyanya ada 25, ya kan? Pada masalah ini bahwa aku harap bahwasanya tidak hilang pahala sekedar segala ibadatnya, dan sah ibadatnya itu lagi diberi pahala atasnya, tetapi disiksa atas qasad riyanya itu, atau dikurangkan pahala ibadahnya sekedar riyanya itu. Amun tujuan ibadahnya 75%, riyanya 25%. Ini ujar Imam Al-Ghazali, aku masih berharap bahwa ibadahnya tuh tetap diterima, ibadahnya tuh tetap sah, diberi pahala oleh Allah Ta'ala, tapi juga dapat siksa sekedar inya riya ninten. Jadi napa ngarannya? Riyanya 25, nang 25 nih aja nang disiksa oleh Allah, tapi ibadah nang 75 tadi masih diharapkan dapat pahala. Atau kada disiksa tapi dikurangi dari sekadar inya riya ninten. Jakanya tadi tuh kan ibadah 100% nilainya 100, karena ada riyanya 75, maka nang dikurangi itu 70, nang dikurangi riyanya tuh 25 tuh aja tuh, nang 75-nya tetap utuh kayak kada napa-napa, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujar Imam Al-Ghazali. Nang nyaman mah ibaratakan ini apa? Mangga atau koini itu misalnya. Nah, koini ini bagus pang di luarnya tuh, tapi di dalamnya ada piraknya. Tuh harapannya koini nambah pirak sedikit tadi dibuang semuanya. Oh, atau piraknya aja dibuang sekitar situ aja, pak itu nang dibuang, nang lainnya tetap dimakan, kayak itu kah? Nah, kayak itu juga gambaran beramal tah. Bila gambaran beramal nih, ikhlasnya tak banyak pada riyanya sedikit aja, pang riyanya nih 25%, nah anggap tadi tuh, karena tujuan ikhlasnya banyak daripada riyanya. Nah, maka itu harapan Imam Al-Ghazali, nang ikhlas nang banyak tadi tuh tetap diterima oleh Allah, maka nang kada ikhlasnya itu aja nang dikurangi kadar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya adalah sedikit-dikit apa naranya tuh tujuan lain untuk beribadah itu, tapi sedikit aja tuh sebatik kayak ujar kita tuh ibadahnya nang tujuan lain tadi, tapi nang paling banyak dominannya ujar kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada sedikit tujuan lain. Nah, maka ninto mudahan aja tuh dapat pahala ujar Imam Al-Ghazali, kada ditangkat atau dapat siksa tapi sekadar inya riyanya nang sedikit nih tuh, ataupun lagi tadi tuh dikurangi dari pahala nang nilainya sempurna karena ada sedikit riyanya, maka dari sedikit itulah dikurangi pahalanya. Nah, tuh riya. Jadi riyanya tuh dalam beramal tuh macam-macam tuh kadar riyanya tuh. Ada kadarnya sedikit, ikhlasnya banyak. Nah, maka ini masih ada harapan untuk dapat diterima dan dapat pahala. Tapi bila sudah ikhlasnya separuh, riyanya separuh, apalagi tuh riyanya 75, ikhlasnya 25, atau malah kadada ikhlasnya lalu murni riya aja. Nah, maka ini bisa menghilangkan pahala, selain itu dapat dosa dan dapat siksa. Nah, kayak apa kita beramal nih tak? Jadi ada murnikah karena ikhlas, atau ada riyanya sedikit,
atau ada separuh-separuh, atau malah riaknya lebih banyak, atau malah riak sebukuan, kadada ikhlasnya. Nah, itu tergantung kita aja lagi tuh, niat kita masing-masing di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita duduk di sini. Nah, apakah tujuan kita ada yang lain enggak, atau hanya murni karena Allah semata, atau hanya mengharapkan pahala Allah? Nah, itu tergantung niatnya masing-masing. Tapi kita harus waspadai, jangan sampai kita beribadah itu dengan tujuan yang lain. Hendaknya kita murnikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendak minta puji lawan orang lain. Jangan hendak mencari dunia dengan ibadah kita tersebut. Jangan mencari kedudukan dan kemegahan, ataupun jangan mencari kehormatan manusia dengan ibadah tersebut. Carilah kedudukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari kedudukan di hadapan manusia, tapi carilah kedudukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila sudah mencari kedudukan di hadapan Allah taala, sehingga ia beramal itu baik dalam keadaan sunyi atau beramal itu dalam keadaan bersama orang lain, inya kada berubah. Nah, itu dulu semalam dah, bahwa ciri-cirinya orang ikhlas, inya itu beramal tuh di hadapan orang lain kah atau surangan kah, tetap kada ubah daripada amal ibadahnya itu. Tapi bila di hadapan orang lain berubah, surangan balain, nah di hadapan orang lain balain, nah maka itu termasuk tanda-tanda riya. Nah, kayak apa kita beramal tuh? Sudah jadi dijelaskan semalam tanda-tanda riya kita. Nah, jadi kalau kita hendak mencari kedudukan karena Allah, maka di hadapan orang lain kah atau surangan kah, maka itu tetap kada berubah-ubah ibadah kita. Nah, makanya sembahyang malam itu adalah sembahyang yang paling afdal setelah sembahyang 5 waktu. Karena apa? Karena itu dapat memurnikan daripada riya. Sembahyang malam itu adalah sembahyang yang paling afdal setelah sembahyang fardu. Karena apa? Karena sembahyang malam itu adalah dapat memurnikan daripada riya. Mbah mun surangan menggawi di tengah malam orang guringan, dari mana hendak riyanya? Dari mana hendak minta lihatnya? Dari mana hendak minta tampainya? Tuh kadada. Nah, ada tuh paling ujub aja tuh, rasa seorang nang paharatnya, rasa seorang banyak bisa amal ibadah, dan nah tuh ujub aja. Mun dari masalah riya itu tak tutup, sudah kadada nih. Itu gambaran bahari, mun gambaran wayahi ini tuh untuk riya itu nyaman banget. Ya kan? Mun wayahi ini tuh untuk riya tuh nyaman banget. Update status, sedikit-sedikit status. Alhamdulillah dapat i'tikaf di dalam masjid. Nah, padahal tuh satu mat aja duduk di masjid itu keluar ya belum padiran. Padahal i'tikaf. Wayahi ini tuh macam-macam ya, kata hendak benar-benarnya hendak mengkayakan amal tuh kadang ngalih lagi wayahi ini. Kadang harus turun ke rumah, dari rumah lagi tuh. Ya kan di dalam kamar aja tuh kalau menampayakan amal itu. Kan ngalihnya kita ini beramal tuh. Mana sudah kita nih pindah pangulir beramal, maka rajin pulang menampayakan. Orang bahari itu rajin beramal dan menutupi amal ibadah tersebut. Mereka menutupi ibadah itu laksana menutupi aib-aib mereka. Itu orang bahari menutupi amal tuh nang kaya menutupi aib tuh. Sehingga apa? Amal tuh kada diperlihatkan, kada ditampayakan, nang kaya menutupi aibnya seorang. Nah, itu orang bahari itu. Mungkin kita kada sedikit ya beramal, iya sudah minta tampai, minta puji dan lain sebagainya. Apalagi media wayah ini menunjang untuk rian itu menunjang banget. Nah, jadi hati-hati ya kita tuh, jangan sampai lapah puasa, lapar parut, lapah beribadah, tapi pahalanya habis, ditambah pulang dapat dosa. Nah, ini katuyukan jadinya gara-gara HP aja tuh misalnya tuh. Nah, maka HP itu bisa membawa manfaat, tapi sebaliknya HP itu bisa membawa mudarat lawan kita. Baiklah, jam berapa sudah nih? Baik ya.
imsak ya. Nah pendarannya tuh imsak lainnya apa tuh ngarannya? Syuruk tuh anu terbitnya matahari jam berapa? Sampai ya? Berapa menit lagi? 3 menit. Nah kita udah 3 menit karena insyaallah sembahyang isyraq pulang tuh 2 rakaat pulang tuh karena. Nah imbahnya apa namanya? Jam-jam atau 2 jam pada pulang hanya sembahyang duha atau pulang. Ya kan? Nah, ini kita sembahyang isyraq kalau berjamaah, walaupun isyraq itu kada diperintahkan untuk berjamaah, tapi boleh dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Nah, jadi hati-hati kita beramal ibadah, murnikan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tujuan lain. Kalau tujuan kita hendak mencari ridha Allah, hendak mencari pujian dari Allah, hendak mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, nah maka kita kada betuli beramal itu disambat orang kan, dipuji orang kan, atau kayak apakah tetap kita beramal tuh kada ubah, tetap kita rajin, tetap kita nak kaya itu juga beramal kada balain lain. Jangan di hadapan orang lain, di surangan balain juga. Nah, jadi riya ini adalah satu sifat yang untuk untuk minta puji atau minta mencari kedudukan, atau tadi riya tadi untuk mencari dunia dan lain sebagainya. Itu adalah ibadah-ibadah yang kada bernilai pahala, bahkan mendapatkan dosa. Nah, jadi kita hati-hati mana sudah tubuh beribadah, lapah kita puasa, lapah kita beramal, tapi kadang mendapatkan pahala napa-napa. Nah, jadi jangan bertampai itu. Ya kan, jangan berungah-ungah lawan ibadah itu. Jadi jangan sampai kita hendak minta puji lawan manusia. Manusia itu bisa aja bang memuji, mun inya baik lawan kita. Tapi amunnya kada baik lawan kita, biar kita berbuat baik tuh tatap inya kada memuji. Nah, jadi kita jangan mencari pujian dari manusia. Ya kan? Jangan mencari pujian dari manusia. Kenapa? Karena sudah menjadi sunnatullah. Pasti ada yang memuji, pasti ada yang mencela. Itu sudah kada kawal kita hindari. Mungkin kita sudah dapat pujian dari Allah, mungkin kita sudah dapat kedudukan dari Allah. Nah, jangan ada lagi hendak mencari pujian-pujian yang lain. Manusia ini sudah pasti ada yang memuji, ada yang mencela tuh kada kawa. Mun seberataan memuji kada ada, seberataan mencela juga kada ada yang memuji, ada yang mencela. Biar yang sempurna nang kaya apa ka orangnya, sampai nang kaya Rasulullah aja tah, ada yang memuji, ada yang mencela. Nah, jadi buat apa kita mencari pujian minta? Karena biar setinggi-tingginya orang nama muji, pasti ada yang menghina juga. Nah, jadi kita jangan pedulikan pujian dan hinaan manusia itu. Yang kita cari adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Biar nang kaya apa sempurnanya, biar nang kaya apa bungasnya orangnya, pasti ada nama wadah. Bah, jadi itu bungas saya, tapi sayang pang bijarawat. Nah, ada juga nama memuji juga, tapi ada juga yang mencela. Tapi mun Allah sudah memuji, nah maka pasti orang itu untung. Nah, jadi kita beramal hanya semata-mata karena Allah, mencari pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tujuan yang lain. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujubi katsiratun wa yakfika biha haditsun wahidun jami'un. Faqad rawa Ibnul Mubarak bi isnadihi an rajulin annahu qala li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya Mu'adz, haditsni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beberapa hadis yang menyatakan akan hasad dan takabur dan riya dan ujub itu amat banyak. Nah, jadi banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan hasad, dengan sombong, dengan riya, dengan ujub. Tapi ujar beliau, ujar musannif dan mamadahlah atau cukuplah engkau di dalamnya hadis yang satu yang berhimpun di dalamnya itu segala yang demikian itu. Nah, ada sebuah hadis nang panjang
nang membicarakan nang lengkap mencakup daripada segala macam penyakit-penyakit amal ibadah kita, penyakit-penyakit hati kita. Itu karena kita sambung bahasa pulang hadisnya itu sebuting aja, tapi sambungan itu sudah mencakup dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang membuat ibadah kita itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang diriwayatkan dari Ibnul Mubarak dari Jabir radhiyallahu anhu. Kaina pulang bahasa, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Urut kita halal, minta maaf, minta redha dunia akhirat.